Thanks. Because I'm gonna rob one of them. Let me just clean up some loose mess. Bad, good wine doesn't mix. Probably not ready for anyone to see yet, but bad cats who give the American farmer enough to grow his crop here, i.e., right now, quiet, empty place. Halo sobat, selamat datang di Tosca Film. Film ini berkisah tentang seorang anak yang mengendarai mobil mengalami kecelakaan sangat parah, sehingga menyebabkan semua ingatannya hilang. Keadaan makin memburuk ketika dia terjebak di dalam situasi perampokan bank. Sangat ditunggu apakah anak itu mampu melewati keadaan yang semakin sulit. Mari kita saksikan. Bermula dari Chris dan teman beserta pacarnya, sedang melakukan perjalanan malam menuju pesta. Di tengah perjalanan Chris mematikan lampu mobil agar dapat memperlihatkan kepada pacarnya bahwa hewan kunang-kunang sangat indah. Namun Chris tidak menyadari bahwa bahaya sedang menunggu. Tak lama dari situ ketika Chris kembali menyalakan lampu mobil, dan benar saja, di depan mobil mereka ada truk besar yang sedang parkir. Tabrakan pun tidak bisa dihindari, dan menyebabkan dua teman Chris mati dan pacarnya cacat, sedangkan Chris sendiri selamat, namun semua ingatan hilang. Hey, you can turn the lights back on. Get it! Setelah kejadian itu Chris terus dihantui dengan masa kelamnya. Chris tidak bisa mengingat akan kejadian singkat. Dia dibantu dengan sebuah kertas kecil untuk mencatat aktivitas yang dilakukan. Tidak asing jika Chris tiba-tiba bersikap aneh. Sometimes I cry for no reason. I take my meds. I go to class. Chris setiap hari memandangi mantan pacarnya. Dia ingin mendekati dan bertanya satu hal, namun Chris selalu terhalang dengan rasa takut. Setiba pulang Chris mencoba memasak sayur kangkung, namun karena dia tidak bisa membuka tutup kaleng, dia depresi dan mengingat kejadian 4 tahun yang lalu itu. Alhasil sayur kangkung pun tidak jadi dibuat. Tak lama dari situ Louis pun pulang. Louis mengalami cacat sejak dulu. Dia adalah teman Chris yang sudah lama sekali. Mereka tinggal di satu tempat saat ini. Louis melihat semua barang dapur berantakan. Namun Louis sangat memaklumi hal ini karena dia tahu kondisi Chris sekarang sedang tidak baik. Louis melanjutkan memasak agar perut kosong bisa diisi. Berceritalah Louis bahwa ingatanmu sedikit membaik dari sebelumnya. Percayalah kau akan pulih dan kembali seperti sedia kala. Why am I all fucked up? Or topic B, living, or, something like that. And how's that gonna help me? What? You want me to tell you Goldilocks? Entertain me. Chris lalu pergi ke tempat kerjanya. Chris bekerja di suatu bank dan mendapat bagian pembersih. Namun Chris selalu berharap akan menjadi karir yang lebih baik dari itu. Tentu saja Chris sadar itu tak akan mudah. Dia harus lebih giat lagi dalam bekerja. Program in Wichita, but before I can, I have to. Setiap pulang Chris selalu mampir ke kafe dan memesan minuman panter untuk menghilangkan semua rasa letihnya. Namun pada saat itu seseorang bernama Mawar datang dan sok akrab terhadap Chris. Dia juga berbohong kepada Chris tentang kakaknya pernah satu kampus dengannya. Chris juga tidak menyadari kalau dia sedang dijebak oleh Mawar. You having a good time? I find myself apologizing to people pretty. I'm just curious. It's a car accident. Keesokan hari Chris datang ke rumah keluarganya untuk merayakan hari Thanksgiving. Di sana mereka makan-makan seperti biasanya. Louis cerita kalau mereka akan membuat usaha seperti angkringan kopi. Keluarga Chris sangat mendukung pada usaha itu, usaha yang bagus Chris. Barb, What? the fun guy. Tiba di waktu malam Chris kembali bekerja, dan tak lupa Pak Paul mengantar sebuah donat Jeko. Pak Paul ini sangat baik terhadap Chris. Hampir setiap malam donat Jeko dihantarkan. The heat on it at 9 o'clock. Oh, 'cause your baby. Yeah, right. Or lock the back door.
Chris kembali ke bar setelah bekerja, kali ini Chris didekati oleh seorang wanita. Wanita ini adalah wanita bayaran dari Mawar, tugasnya adalah menggoda Chris agar mau membantunya dalam rencana licik. More at the Chamber of Commerce. Keesokan harinya Chris diundang pesta oleh Mawar di sebuah rumah yang berada di pedesaan. Ia ditawarkan makan dan minum untuk merayakan pesta. Ada beberapa teman Mawar yang ada di sana termasuk wanita itu. Hey! You made Everybody, this is Chris. Setelah berpesta dan minum-minum, mereka berkumpul di ruangan bawah tanah. Di sana Chris dijelaskan Mawar bahwa dia mempunyai rencana untuk membuatmu jadi lebih baik. Rencana itu adalah membobol bank di tempat Chris bekerja. Awalnya Chris menolak karena ia tidak menyangka bahwa Mawar bukan orang baik. Tapi peran Mawar di sini beraksi. Dia menghasut Chris agar ia dapat membantunya mendapatkan uang itu. Mawar menjelaskan, karirmu akan jauh lebih baik dari menjadi tukang pembersih, dan kau akan memiliki segalanya. Pada akhirnya Chris menyetujui itu hingga melakukan apa yang Mawar perintahkan. To harvest cash. A lot of big farms, right? I mean, you know why you drive an hour and a half of your life ripped out from underneath you. I don't think Chris dan geng Mawar melakukan semua persiapan sebelum rencana itu, ialah memantau mobil bank masuk, menyewa alat pemotong besi, hingga memotong brankas bank. I rented an acetylene tank for the cutting torch. Say go Mustangs! Hari yang direncanakan pun tiba, Chris datang di kantor bank dan bertemu dengan atasannya. Betapa terkejutnya Chris, atasan mengatakan karirmu akan baik, dan kami telah memikirkanmu untuk menjadi teller di bank ini. Pada saat itu Chris menelpon Louis dan mengatakan, aku sangat menyesal karena akan melakukan rencana jahat, namun Chris sudah terlambat. Geng Mawar telah sampai lokasi dan bersiap untuk membobol bank itu. Masuklah Mawar dan geng ke dalam bank, dan melihat beberapa celah untuk mengambil uangnya. Geng itu menghancurkan tembok belakang dari brankas, dan alhasil rencana itu sempurna. Ia memaksa Chris untuk masuk ke dalam dan mengambil uang itu. Namun tak lama kemudian ada Pak Paul yang datang untuk mengantarkan donat kesukaan Chris. Betapa terkejutnya Pak Paul melihat di dalam sangat berantakan, hingga terjadi penembakan yang sangat sengit yang membuat Pak Paul tewas dan 2 orang geng dari Mawar pun tewas. Chris kabur dari belakang dan membawa mobil dari geng itu, di mana mobil itu berisi uang hasil perampokan tadi. Ia sangat menyesal dengan apa yang dilakukannya. Satu-satunya jalan adalah mengamankan uang tersebut dan menyembunyikan agar perampok itu tidak mendapatkannya. Chris menuju ke tempat Louis dan melihat ada sebuah bayangan dari kaca. Ternyata itu adalah geng Mawar yang sedang menyandra Louis. Mawar meminta Chris untuk mengembalikan uang itu. Chris menolak dan mengatakan lepaskan Louis, ambil uang itu besok, dan temui aku di dekat kampus. Okay, Chris, let's talk about how we can figure this out. Bury me somewhere. How you can blame the whole thing? Keesokan harinya Chris menyempatkan diri untuk bertemu Haley, mantan pacarnya dulu, yang terlibat kecelakaan bersamanya. Pertemuan pun tiba. Chris yang dipaksa oleh geng Mawar untuk mengatakan di mana letak uangnya. Chris mengatakan ada di suatu tempat. Aku kuburkan agar aman. Lalu Chris dibawa menuju tempat uang tersebut. Seketika tiba, Chris disuruh Mawar untuk mengambil uang itu sambil dikawal oleh gengnya. Uang itu ada di 2 tas besar. Di salah satu tas besar itu ada senapan yang sengaja ia simpan untuk menghabisi mereka, dan cerita pun selesai. All went well.